Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dede Tri Kurniawan, tapi saya lebih familiar disebut dengan Pak Detik, Bapak Ibu ya, dengan Pak Detik ini. Jadi Detik ini merupakan akronim atau singkatan nama lengkap saya, Dede Tri Kurniawan, disingkatnya Detik, Bapak Ibu. Kebetulan di kampus saya nama Dede ada 4 orang, nah, khawatir tertukar, jadi saya lebih mudah dikenal dengan sebutan nama Pak Detik. Nah, detik ini identik juga dengan satuan waktu dalam bahasa Indonesia namanya sekon. Nah, sesungguhnya ini menjadi pengingat bagi diri juga bahwa hidup di dunia ini singkat, maka manfaatkan waktu kita dengan baik. Ibu, mungkin minggu lalu pernah saya sampaikan tentang kerucut pengalaman Edgar Bell. Ini sebuah teori yang mencoba mengungkap bagaimana tingkat memorisasi atau yang diingat oleh siswa kita dengan apa yang kita lakukan dalam pembelajaran. Di sini saya ambil contoh Bapak dan Ibu, membaca itu hanya 10% saja yang diingat, tapi kalau menonton film itu bisa lebih dari 30% yang diingat. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, silakan jawab jujur saja, mana yang diingat lama oleh Bapak dan Ibu, membaca novel Harry Potter atau nonton filmnya? Oh, ternyata nonton film ini lebih banyak kita ingat, Bapak Ibu. Tapi coba diingat lagi Bapak Ibu, membaca buku, menonton film, atau memberikan presentasi atau simulasi sama benda nyata, mana yang akan lebih banyak diingat oleh kita? Oh tentu, di bagian yang bawah ini akan memberikan ingatan akan lebih banyak. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu ya, misalkan membaca buku sejarah, menonton film sejarah, atau mensimulasikan tentang sejarah itu terjadi dengan sebuah drama yang mereka lakukan. Mungkin drama inilah yang akan banyak mereka ingat Bapak dan Ibu, karena mereka terlibat aktif. Perhatikan sebelah kanan Bapak dan Ibu sekalian, di sini dalam kondisi yang pasif, sedangkan di sebelah sini adalah kondisinya aktif Bapak dan Ibu. Jadi sesungguhnya kita sedang mendorong anak-anak kita dari mulai sifatnya informasinya verbal dari yang disampaikan, kemudian ada visualisasi yang diingat, kemudian mereka berusaha terlibat dari bahan yang kita sajikan, dan yang paling terpenting adalah dorong anak-anak kita untuk mau bergerak atau mau berbuat. Kadang kenapa kita perlu label namanya guru penggerak, karena berbuat inilah yang akan menjadikan sebuah kebermaknaan dalam hasil belajar. Bapak dan Ibu, tingkat tertinggi dari seorang guru adalah menggerakkan Bapak dan Ibu. Mengajarkan beda dengan mendidik, mendidik berbeda dengan menginspirasi, menginspirasi pun berbeda dengan menggerakkan. Maka tingkat tertinggi dari seorang guru adalah mampu menggerakkan siswanya menjadi agen perubahan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Sudah tidak bukan menyampaikan tentang pengetahuan, sudah tidak bukan lagi menyampaikan tentang benar dan salah, tapi mendorong mereka untuk berbuat yang terbaik bagi lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya adalah mari kita dorong anak-anak kita untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin seperti sajian materi kita saat ini. Kalau saya terlalu banyak menyampaikan materi, mungkin baru sampai di verbal, sampai dengan visual, belum terlibat dengan interaksi Bapak dan Ibu. Kalau saya mungkin meminta tolong bagi Bapak Ibu untuk berbuat, maka akan lebih banyak lah pengalaman belajar yang bisa Bapak Ibu dapatkan dalam kesempatan di malam hari. Kesimpulannya mungkin pernah saya sampaikan di minggu yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ternyata dari kerucut pengalaman Edgar Bell ini bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan itu tidak diberikan, tapi pengetahuan itu diperjuangkan. Sudah sejauh mana kita mau terlibat dengan sajian pembelajarannya? Bagi mereka yang melihat kegiatan hari ini, mungkin hanya itu yang didapatkan. Melihat sambil mencatat, maka lebih dari itu. Melihat, mencatat, kemudian membuat slide kembali, lebih dari itu. Melihat, mencatat, bikin slide, bahkan menyampaikannya kembali, maka lebih dari itu. Makin banyak kita terlibat, makin banyak yang kita peroleh dari apa yang kita pelajari. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita gerakkan anak-anak kita untuk mau berbuat dan terlibat dalam sajian pembelajaran yang kita siapkan. Baik Bapak dan Ibu, boleh ya? Nah, biar berbuat saya ajak sedikit bermain Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa main tebak-tebakan sedikit deh dengan saya. Bapak dan Ibu, saya sudah memilih sebuah angka. Sekali lagi ya, saya sudah memilih sebuah angka. Tugas Bapak dan Ibu, silakan pertanyakan angka itu ciri-cirinya, karakteristiknya seperti apa. Namun, saya hanya bisa menjawab ya atau tidak saja. Tolong simak baik-baik pertanyaan dari peserta lain, kumpulkan semua informasinya, dan simpulkanlah berapa angka yang saya pilih. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Ada yang mau mulai bertanya berapakah angka saya Bapak dan Ibu?
Mungkin saya simpulkan yang pertama adalah angkanya ganjil. Biar cepat Bapak Ibu ya, karena durasi kita terbatas, saya sedikit bocorkan saja. Angka saya di bawah 20, ya. Oke, ganjil di bawah 20. Punya sudut lancip? Ya, ada sudut lancipnya. Jadi angka yang saya pilih adalah angka 13. Tapi Bapak dan Ibu, dari permainan ini ingin saya sampaikan, bukankah dengan cara seperti ini, Bapak Ibu berpikir dan menghargai pendapat orang untuk mengumpulkan informasi, untuk mencari tahu berapakah angka yang saya pilih. Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan quotes-nya seperti ini Bapak Ibu, terkait dengan angka 13. Izin bertanya, mana yang akan diingat lama oleh Bapak dan Ibu? Saya menjelaskan memilih angka 13 atau Bapak dan Ibu menemukan sendiri berapa angka itu. Oh, ternyata 13 yang dipilih. Ini quotes yang sangat bagus Bapak dan Ibu. Mendengarkan saya akan lupa. Melihat mungkin saya akan ingat. Melakukan saya akan pahami itu. Tapi Bapak dan Ibu, kata kuncinya di sini. Menemukan sendiri, maka saya akan menguasai. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, berapa banyak anak-anak kita yang menemukan konsep kehidupannya sendiri dari pembelajaran yang kita sajikan? Saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah bikin video pakai editor yang di handphone aplikasinya. Nah, aplikasi apa yang Bapak Ibu kuasai untuk bisa mengedit videonya? Jawabannya adalah yang Bapak Ibu ulik sendiri. Nggak perlu nonton video tutorial YouTube dan sebagainya, tapi coba-coba sendiri bisa gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini menjadi sebuah perenungan buat kita, bahwa perlu diingat bahwa kita sebagai guru tidak selamanya bersama siswa. Maka kita perlu mendidik mereka memiliki sebuah kemandirian untuk bisa siap melangkah dengan langkahnya sendiri, untuk bisa menemukan sendiri bagaimana menyelesaikan masalah kehidupannya. Maka sesungguhnya pendidikan yang berarti adalah menyiapkan mereka untuk lepas dari kita, untuk siap belajar dengan lingkungan yang sesungguhnya. Kita bekalilah dengan cara berpikirnya, budaya kerjanya, sudut pandangnya, agar mereka bisa semakin siap dan bijak menyikapi kehidupan mereka. Nah, mungkin seperti tadi. Jadi mungkin kalau saya sampaikan Bapak Ibu, di sekolah dasar itu mungkin materinya tidak begitu sulit. Tapi yang menjadi challenge dan tantangan buat guru, bagaimana materi itu bukan dijelaskan, tapi diajak berpikir siswanya. Bu, kalau kayak gini benar atau tidak? Kalau menurut kamu bagaimana? Nah, itu kan sedang mengumpulkan pertanyaan. Oh, seperti itu. Kalau menurut kamu bagaimana? Coba diskusikan dulu apa yang lebih baik. Nah, kita memberikan ruang itunya Bapak Ibu, untuk bisa saling berinteraksi, bagaimanakah membangun kerangka berpikir mereka. Karena sekali lagi, mereka harus bisa punya kemandirian untuk siap lepas dengan kita, maka latih cara berpikirnya, budaya kerjanya, untuk kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, sebagai penutup saya ingin menyampaikan quote saja dari Bapak Richard Feynman lagi. Beliau berkata bahwa student don't need a perfect teacher. Bahwa ternyata siswa kita nggak butuh guru yang sempurna Bapak dan Ibu. Yang mereka butuhkan adalah guru-guru yang bahagia. Silakan tanya pada diri kita, sudah bahagiakah kita menjalani profesi ini? Apalagi untuk guru sekolah dasar, perlu diingat kita berinteraksi dengan makhluk yang paling bahagia, yang namanya adalah anak-anak. Dan kita tidak akan pernah bisa berbagi kebahagiaan kalau diri kita tidak bahagia. Saya simpulkan kepada Ibu, kreativitas mengajar akan hadir pada hati guru yang bahagia. Guru yang punya kreativitas mengajar adalah guru yang menikmati perannya. Karena dia punya passion di situ, dia punya kebahagiaan di situ. Bahkan saya ingat nasihat Mbah Muhaimin ya, dari Nahdlatul Ulama, bahwa rekreasi terbaik adalah mengajar sepenuh hati Bapak Ibu. Karena dengan mengajar ini kita merasa damai, tenang, tentram, berinteraksi dengan mereka, bahkan ada semacam rasa bahagia kalau mereka tumbuh lebih baik sesuai dengan harapan kita.